Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Sari dari kelas Manajemen Pagi semester 4. Di sini saya akan mereview atau mengulas kembali materi yang telah diberikan sebelumnya oleh dosen saya, yaitu Pak Ojan MSSEMAKT. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Kira-kira apa sih definisi perusahaan manufaktur itu? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menyediakan barang mentah atau barang setengah jadi. Tujuannya adalah untuk mereka agar bisa membuat suatu produk yang nanti diminati oleh pasaran, dan tentu harganya akan jauh lebih tinggi. Kira-kira apa ya perbedaan antara perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang? Dan apa penyebabnya akuntansi kedua jenis bisnis tersebut berbeda? Penyebab terjadinya perbedaan yaitu berasal dari struktur bisnis dan sistem yang berlaku di masing-masing bisnis. Praktik akuntansi di setiap jenis perusahaan ini berbeda untuk mengkoordinir segala pengelolaan keuangan. Kemudian, apa sih perbedaan dari perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang? Yang pertama, perusahaan manufaktur terdapat harga pokok produksi, dan untuk menentukan harga pokok dilalui dengan beberapa tahapan perhitungannya. Yang kedua, terdapat persediaan bahan baku mentah dan persediaan bahan pembantu dalam proses produksi. Yang ketiga, dalam perusahaan manufaktur harus membuat laporan harga pokok produksi dan terdapat biaya akuntansi di dalamnya. Kemudian, di perusahaan dagang, perbedaannya yang pertama, terdapat harga pokok produksi sehingga untuk menentukan harga pokok barang dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, terdapat stok persediaan barang jadi. Yang ketiga, pada perusahaan dagang, laporan tentang harga pokok produksi tidak dipergunakan dan tidak dapat biaya akuntansi di dalamnya. Masalah khusus perusahaan manufaktur. Masalah khusus akuntansi perusahaan ini lebih sulit suatu karakteristik perusahaan tersebut. Masalah itu berkaitan dengan persediaan inventory, biaya fabrikasi, dan beban pokok produksi dari perusahaan manufaktur. Persediaan atau inventory terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku melaporkan harga pokok bahan baku yang ada pada tanggal neraca. Bahan baku adalah barang-barang yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian, yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan dalam barang proses terdiri dari biaya bahan baku dan biaya-biaya manufaktur lain, dan masih membutuhkan biaya lagi untuk menyelesaikannya. Kemudian, yang ketiga, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi terdiri dari total biaya pabrik untuk barang-barang yang telah selesai diproduksi, tetapi masih belum dijual ya. Biaya perusahaan manufaktur dibagi menjadi tiga. Yang pertama, biaya bahan baku, yaitu biaya untuk bahan-bahan yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Contoh bahan baku karet bagi perusahaan ban mobil dan ban motor. Kemudian, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung proses produksi atau yang dapat diidentifikasikan langsung dengan barang jadi. Contoh, buruh, petani karet. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, yaitu segala biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya ini tidak dapat diidentifikasikan langsung dengan barang yang dihasilkan. Contoh biaya overhead pabrik adalah bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung, dan pemeliharaan perbaikan. Kemudian, definisi biaya produksi dan biaya fabrikasi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dilakukan ketika sedang dalam proses produksi. Biaya tersebut dapat meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan sebagainya. Kemudian, biaya fabrikasi. Biaya fabrikasi adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses produksi.
Tiga komponen biaya yang terdapat di dalam biaya ini yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Kemudian, definisi biaya overhead, biaya periode, dan beban pokok produksi. Biaya overhead adalah semua biaya fabrikasi, semua biaya yang terkait dengan biaya produksi, yang bersifat tidak langsung, termasuk biaya-biaya yang dibebankan dalam proses persediaan pada akhir periode. Kemudian, biaya periode, yaitu biaya yang non-fabriksi yang dikeluarkan atau terjadi selama periode berjalan dalam rangka operasional perusahaan. Biaya ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu beban penjualan atau pemasaran dan beban administratif. Kemudian, beban pokok produksi ialah biaya yang telah diselesaikan selama satu periode atau bisa disebut harga pokok produksi. Terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses awal produksi dikurangi persediaan dalam proses akhir periode. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga kepada Pak Ojan, MSSEM AKT, selaku dosen penganggaran perusahaan yang telah memberikan tugas ini. Saya Kartika Sari, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.